Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Prayoga dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan membahas tentang kelompok sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya, karena manusia itu adalah makhluk sosial yang perlu bantuan dari orang lain. Maka dari itu, kelompok sosial sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Dan kali ini saya akan membahasnya. Kelompok sosial merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian kegiatan manusia berlangsung di dalam kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Proses pembentukan kelompok sosial karena naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama, berdampingan satu sama lain, untuk saling mengisi dan saling melengkapi secara sosiologis. Kelompok sosial merupakan objek vital dalam setiap kajiannya, karena sosiologi berusaha untuk melihat masyarakat secara utuh dan menyeluruh, baik secara individu maupun secara berkelompok. Klasifikasi kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial menurut Durkheim itu ada dua, yaitu solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik yaitu kelompok sosial yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivitas kelompok. Setiap anggota kelompok dapat mengerjakan peran yang dimiliki oleh anggota kelompok lain. Kelompok ini pada umumnya pada masyarakat pedesaan. Contohnya yaitu bergotong royong. Yang kedua, solidaritas organik, yaitu kelompok sosial masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja, sehingga kelompok ini kedekatan masyarakat sudah memudar. Masyarakat sudah menjadi individualis, serta kesadaran kolektif masyarakat sudah tidak ada lagi. Contohnya, buruh. Kemudian ada dari Ferdinand Tönnies, yaitu ada dua juga, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft yaitu kelompok sosial yang lebih menekankan pada kedekatan anggota kelompok berdasarkan hubungan yang lebih intim, pribadi, dan eksklusif, serta ketertarikan yang dibawa semenjak lahir. Paguyuban atau kelompok-kelompok kesekuan yang ada di perkotaan, misalnya keluarga Ikatan Jawa, dan lain-lain. Yang kedua, Gesellschaft, kelompok sosial masyarakat yang menekankan pada persamaan kegiatan dan spesialisasi di dalam anggota masyarakat. Biasanya disebut pertembayan atau kelompok sosial pekerja serikat, buruh, dan lain-lain. Kemudian ada menurut Charles Horton Collie, ada dua juga, primary group dan secondary group. Primary group yaitu kelompok sosial masyarakat yang ditandai oleh pergaulan dan kerjasama tatap muka yang intim. Contohnya lingkungan keluarga, teman bermain, dan komunitas pada masyarakat. Yang kedua, secondary group yaitu kelompok sosial masyarakat yang juga intim, namun tidak bertatapan secara langsung atau berjauhan. Namun, kedekatan antara anggota kelompok telah melembaga, sehingga walaupun tanpa bertatapan langsung, anggota kelompok dapat berkomunikasi dengan media komunikasi. Kemudian ada dari Merton, membership dan referensi group. Membership group yaitu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Misalnya, seorang mahasiswa tergabung dalam menjadi anggota HMJ, walaupun dia tidak aktif lagi, tetapi statusnya masih tetap menjadi anggota. Yang kedua, referensi group, kelompok sosial menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok, untuk membentuk pribadi dan perilakunya.
Misalnya, seorang anak yang terinspirasi bergaya dan berperilaku seperti mahasiswa, namun dia bukan seorang mahasiswa. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang pertama, kelompok formal. Kelompok masyarakat yang memiliki legalitas dan keabsahan yang jelas, misalnya sekolah, universitas, perusahaan instansi, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kelompok informal. Kelompok masyarakat yang muncul akibat adanya hubungan sosial yang terjadi di dalam kelompok formal, misalkan kelompok belajar, kelompok teman sebaya, atau kelompok seangkatan atau alumni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok non-formal. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki legalitas dan dasar hukum yang jelas. Kelompok ini biasanya bersifat sementara, didasari atas keinginan semata, bukan kebutuhan. Misalnya, komunitas motor, komunitas pencinta hewan, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah materi kelompok sosial yang dapat saya jelaskan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.